Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPAS. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku BSE, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, SD kelas 4, bab 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Materi uji pemahaman ini ada di halaman 30. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Materi uji pemahaman anak-anak, soal A, bagian tubuh tumbuhan. Amati gambar bunga mawar di samping. Lalu sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai yang ke-1 membantu pertumbuhan tanaman, kedua melindungi diri, dan yang ketiga alat berkembang biak. Baik, ibu akan menjelaskan alternatif jawabannya anak-anak. Yang ke-1 bagian tubuh tumbuhan mawar yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman adalah akar, batang, dan daun. Akar berfungsi menyerap air untuk kebutuhan fotosintesis. Batang berfungsi untuk menyebarkan air dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Baik, ibu memberi alternatif jawaban kedua anak-anak. Bagian tubuh tumbuhan mawar yang berfungsi untuk melindungi diri adalah akar, batang, dan duri. Akar membuat tanaman kokoh di dalam tanah sehingga tidak mudah dicabut. Batang membuat tanaman berdiri tegak dan tidak mudah jatuh tertiup angin. Duri melindungi tanaman mawar dari hewan yang ingin memangsanya. Ketiga, bagian tubuh tumbuhan mawar yang berfungsi sebagai alat berkembang biak adalah bunga. Bunga mawar memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Proses pembuahan setelah adanya penyerbukan menghasilkan biji. Aga mempunyai 2 pot tanaman stroberi di rumahnya. Kemudian ia melakukan percobaan menggunakan 2 tanaman tersebut. Pot A disimpan di halaman depan rumahnya. Pot B disimpan di dalam lemari. Ia rutin memberikan air untuk kedua tanaman tersebut. Setelah 2 minggu kemudian, Aga melihat pot A masih dalam kondisi segar dan tumbuh. Namun tanaman pada pot B layu dan mati. Kita cermati perbedaan tanaman pada pot A dan juga pot B anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kedua tanaman tersebut. Pertanyaan ke-1, apa yang membedakan pot A dan pot B dalam percobaan Aga? Ibu memberi alternatif jawaban. Pot A diletakkan di halaman depan rumah yang cukup cahaya matahari, dan pot B diletakkan di dalam lemari yang tidak ada cahaya matahari. Pertanyaan kedua, mengapa pot B layu walaupun sudah disiram air oleh Aga? Alternatif jawabannya, tanaman memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Pot B tidak mendapat cahaya matahari sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Akhirnya, pot B tidak bisa menghasilkan makanan untuk tumbuh. Soal C anak-anak, penyebaran biji pada tumbuhan. Amati makhluk hidup berikut. Tampak pada gambar A di sini, tumbuhan yang tertiup angin anak-anak. Angin bisa membantu penyerbukan pada tumbuhan. Selain itu pada gambar A, penyerbukan bisa juga dibantu oleh hewan pemakan nektar anak-anak. Dan pada gambar B tampak di sini seekor tupai yang menggali tanah untuk menyimpan biji-bijian. Tujuannya sebenarnya disimpan untuk dimakan, tapi kadang tupai ini lupa anak-anak dia untuk mengambil biji-bijian, dan kalau biji-bijian ini terkena air dan juga cahaya matahari yang cukup, bisa tumbuh menjadi tanaman. Soal ke-1 anak-anak, berikan 2 cara yang bisa membantu proses penyerbukan pada gambar A. Baik, ibu memberi alternatif jawaban.
Proses penyerbukan pada gambar A bisa dibantu oleh hewan pemakan nektar dan angin. Hewan pemakan nektar akan membawa serbuk sari dan membantunya menempel di kepala butir bunga. Angin yang bertiup dapat membawa serbuk sari dan jatuh di kepala butir. Pertanyaan kedua, bagaimana cara penyebaran biji yang dilakukan tupai pada gambar B? Tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara tersebut? Ibu memberi alternatif jawaban. Biji-biji tumbuhan seperti pada gambar B yang dikubur oleh tupai dalam tanah bisa tumbuh jika ada hujan dan sinar matahari yang cukup. Tanaman yang bisa disebar dengan cara ini adalah tanaman berbiji yang bisa dimakan. Contohnya tanaman kenari. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.